Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita alhamdulillah pada pagi hari ini bisa sama-sama belajar bersama insya Allah. Salat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Terima kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian udah join pada webinar eksklusif pada hari ini. Perkenalkan saya Rifka dari Sinar Research. Insya Allah akan menjadi MC pada kesempatan hari ini. Nah, pada kesempatan hari ini insya Allah kita akan mengupas, Bapak Ibu mengupas tuntas terkait bagaimana sih cara kita menulis artikel ilmiah yang bisa sesuai gitu ya dengan kriteria jurnal Scopus. Nah, insya Allah kita untuk pada pagi hari ini pematerinya akan diisi oleh Prof. Dr. Muriati Mukhlisin. Eh, Beliau merupakan reviewer beberapa jurnal Scopus dan memiliki banyak pengalaman terkait penulisan jurnal Scopus yang mungkin juga udah nggak asing lagi ya bagi kita semua. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Assalamualaikum, Madam Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Madam sehat ya, Madam? Alhamdulillah. Oke, oke mungkin sebelum mulai rekan-rekan sekalian mungkin izin saya sampaikan profil singkat beliau. Beliau mengambil pendidikan Bachelor of Accounting di International Islamic University Malaysia dan melanjutkan studi Master of Accounting di Universitas of Indonesia dan melanjutkan PhD di University of Glasgow jurusan accounting juga. Dan selain itu juga beliau mengambil jurusan lain untuk PhD-nya yaitu tafsir study gitu ya. Masya Allah, Alhamdulillah beliau berkesempatan untuk menjadi pembicara pada program hari ini. Baik, mungkin tanpa berlama-lama lagi rekan-rekan sekalian, tapi izin mengingatkan terlebih dahulu nanti jika ada teman-teman atau rekan-rekan sekalian yang punya pertanyaan gitu ya di tengah-tengah penyampaian materi bisa disampaikan melalui kolom chat atau misalnya nanti ingin raise hand ingin langsung berbicara mungkin jika Madam berkenan bisa dipersilahkan. Oke, langsung saja saya serahkan waktu dan layar kepada Madam Ani. Ya, terima kasih Rifka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima Waalaikumsalam. kasih sudah hadir dan bersamai Sinar Consulting. Alhamdulillah, alhamdulillah, nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan yang hadir pada hari ini ada Mas Sutoyo, ada Mas Wahyudi. Kalau bisa mau lebih detail lagi bisa kita berkenalan dalam rangka Madam Know Your Participants supaya nanti bisa langsung juga memberikan bayangan ataupun masukan input terhadap riset yang sekarang lagi dikerjakan dan tulisan-tulisan apa yang sedang lagi membingungkan ya. Bisa nggak misalnya dengan Mas Wahyudi dulu kira-kira eh, sedang kuliah di mana dan juga risetnya apa yang akan ditulis ataupun sedang ditulis dan target jurnalnya dan apapun ada nggak yang target publikasinya sekarang ini kemana? Silakan. Ya, terima kasih, Madam Ani. Izin memperkenalkan diri, Madam. Saya dengan Iya. Tri Wahyudi. Saya tidak sedang sekolah sih, Madam. Cuma posisi saya sekarang sebagai dosen, baru menjadi dosen lah. Kurang Hmm. lebih baru 4 tahun. Sekarang menginjak 4 tahun. Eh, Mana kampusnya? Kampusnya di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Untirta, Banten. Oh iya iya. Iya. Nah, pengalaman saya di Scopus belum ada, Madam. Justru saya mengikuti kegiatan ini mau mencari tahu ya informasi tentang Scopus. Tapi kalau untuk submit sih memang sudah sempat submit ya, Madam ya. Oh Sudah iya. sempat submit ya baru beberapa sih memang nyarinya yang Hmm. biayanya rendah sih, Madam. Dan rata-rata ditolak sih 2 kali ketolak itu, Madam. Iya iya iya. Ya, Kalau terima kasih. bidangnya saya lebih suka ini tentang intelektual kapital sih, Madam biasanya. Oh iya.
Terima kasih Mas Ya, Wahyudi. mungkin itu, Madam. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mas Sutoyo silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurtanzi Sutoyo, lebih nama panggilannya Mas Iyes. Eh, Kampus saya di Kolaka, Sulawesi Tenggara, jauh, Masya Allah, Masya Allah. Sulawesi Tenggara. Saat ini profesi sebagai dosen sama dengan Mas Tito Wahyudi tadi belum pernah punya tulisan nama pertama di Scopus. Sudah beberapa kali coba tapi reject. Iya, Kalau bidang ilmunya saya kebetulan sistem informasi. iya. Mungkin itu saja, Madam. Terima kasih Mas Iyes. Ada lagi satu lagi yang mau mengenalkan diri? Ya Bu, saya Lisa Bu, J. bidang psikologi Bu. Oh, psikologi ya. Ya, terima kasih. Sudah banyak nulis tentang autisme, tentang apa ini? Oh, Ya, ini. Scopusnya aja yang belum tembus Bu. Kalau Hmm. Koperniku, Sinta udah, alhamdulillah udah. Oh, oke. Ah, terima kasih Eh, Mbak Liza. ya, Ya, kita nanti lanjutkan kenalan kita. Izinkan Madam memulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita mulai dengan mana tadi ya? Nih, udah ya kelihatannya? Ya, terlihat Mas. Kelihatan. Oke. Nah, ini adalah pengenalan ya, karena memang nggak bisa sebentar kalau kita betul-betul mau bimbingan. Biasanya Madam tuh offline, sukanya offline. Dan offline itu biasanya kita 11 jam. Ujungnya nanti kita akan menghasilkan penelitian yang bisa kita submit bersama-sama. Walaupun dia tidak menjanjikan 100%, namun kita dampingi. Nah, memang sebelumnya, kalau dengan Madam, sebelumnya itu Madam setelah selesai mengantarkan sampai submit, biasanya Madam ya silakan didampingi langsung sendiri atau mengerjakan sendiri. Tapi kalau dengan Sinar Consulting, insya Allah bisa juga ketika di reject kita mau kemana lagi nih, kita reject lagi kemana lagi. Nah itu bisa didampingi nanti. Jadi ikuti saja nanti programnya yang betul-betul yang komprehensif. Yang hari ini baru pengenalan ya. Nah, namun kalau merasa sudah terasa cukup hari ini ya udah nggak usah lagi ikut yang program komprehensifnya. Nah, izinkan Madam untuk eh, mengenalkan dari sisi eh, tulisan Madam ya. Madam sekarang bukan hanya di akuntansi syariah, tapi juga di eh, literasi keuangan, di IT, di AI. eh, Memang ujung-ujungnya harus syariah. Yang Madam tulis tidak mau lepas dari syariah. Nah, kemudian dari sisi eh, new renewable energy sudah lebih juga artinya tetap di dalam koridor ekonomi dan keuangan syariah, tapi Madam bisa pindah alur, pindah kuadran dari yang ekonomi keuangan syariah menyentuh disiplin lain yang berkenaan dengan misalnya psikologi. Madam sangat tertarik dengan psikologi keuangan. Nanti Mbak Liza mungkin bisa melihat bagaimana ketika menghadapi pasien-pasien ataupun menghadapi eh, komunitas yang memerlukan bimbingan konseling itu berhubungan nggak dengan keuangan. Nah, atau sebaliknya kami orang keuangan itu memerlukan pendekatan psikologi bagaimana supaya dapat mempengaruhi sebuah keputusan keuangan dengan cara dapat berbicara dengan komunitas maupun orang per orang mengenai literasi keuangan yang jitu ya. Nah, kemudian Madam juga di circular economy. Kemarin Madam baru bicara dengan Prof. Stella ya, Prof. Stella Christie yang Wamen. Itu Madam karena beliau alumni Harvard, Madam sampaikan Madam ke Harvard juga 2 bulan yang lalu. Oh ngapain? Madam bicara tentang circular economy. Mereka dia heran, apaan itu? Economic circular from Islamic perspective. Tambah heran lagi dia. Kok ada-ada aja nih Harvard ngundang yang Islamik mungkin ya pikirnya ya. Nah, itulah ketika kita membuat atau membawa topik-topik yang aneh, orang akan merasa heran. Nah, herannya itu yang kita cari sebenarnya. Herannya itu yang kita cari. Jadi kalau orang dengar topik kita, penelitian kita,
publikasi kita dengan judulnya yang heran, orang akan publish, orang akan baca, insya Allah. Ya, jadi seorang Stella, Profesor Stella itu mungkin pengen tahu dia ngomongin ekonomi sekuler, apalagi Madam membawanya case tadinya Indonesia, tambah lagi keren. Nah, gitu ya. Jadi coba-coba untuk mencari yang lain dari yang lain, ya. Nah, tapi pastinya ketika kita sebelum kita nulis ini dulu. Jadi kenapa kita ditolak? Jangan-jangan ada masalah di sini. Nah, jangan-jangan ada masalah di sini. Ada nggak? Ya sebelum ide pastinya kita juga percaya bahwa niat kita menulis adalah untuk menebarkan kebaikan. Niat kita menulis adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bagi yang Muslim percaya bahwa setiap apapun yang dikerjakan akan diperhitungkan di yaumil akhir, termasuk menulis. Nah, baru kemudian idenya baru berjalan. Oh, idenya kalau begitu harus yang menebarkan kebaikan. Oh, idenya harus yang asli, nggak nyontek. Oh, idenya harus yang keren gitu ya, yang nggak sama orang lain. Itu dia, ya. Nah, terus kita juga harus ingat, kita pengennya nulis yang manuskrip yang kayak mana. Ada macam-macam tulisan jurnal itu. Ada yang sifatnya book review, ya. Ada yang sifatnya opini, ada yang sifatnya riset biasa standar, ada sifatnya profesional ataupun yang lebih kepada industri, ya. Tergantung kita pengennya dibaca oleh siapa. Nah, ya. Kalau kita pengen yang bacanya adalah orang yang sifatnya individu, ya, penderita autis misalnya, ya, orang tuanya maupun keluarganya, berarti kita harus mentargetkan jurnalnya kemana sudah harus tahu. Tapi kalau misalnya sifatnya adalah pembuat keputusan, kita tahu tuh, karena target pembacanya adalah pembuat keputusan, berarti jurnalnya adalah orientasinya begini, yang begitu, gitu ya. Makanya pilihan jurnal itu nggak boleh asal-asal nanya ke orang, bagusnya aku di mana ya jurnalnya ya, jangan begitu. Makanya kita perlu ada bimbingan, ya. Nah, ini dia kira-kira contoh jurnal Scopus. Coba dilihat, ada nggak yang cocok dengan kita? Ada nggak yang cocok, yang pengen kita masuk? Ah, ini dia nih, Madam. Dari judulnya udah cocok. Belum berjudulnya aja ya. Belum tentu ini cocok untuk kita. Coba. Nggak kebaca ya? Iya, terlalu kecil agak Hmm, Muslim sebentar. Scopus. Ada nggak yang ini? Ntar Madam iniin. Madam lihat ada nggak yang jelas tulisannya ya? Oh, memang tulisannya nggak jelas sih. Karena ini ngambil dari daftar Scopus ini ya. Nah, ini kira-kira. Nih, ini dia. Lebih kecil lagi ya. Madam bacain aja ya, kira-kira ya. Ini ada yang di luar jurnal Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies, Journal of Islamic Accounting and Business Research, sekarang udah Scopus 2, Journal of Islamic Cooperation and Development, ISRA International Journal of Islamic Finance, Journal of King Abdul Aziz University Islamic Economics. Ini ada Q1 sampai Q4, Q2, Q3. Gajah Mada International Journal of Business, Journal of Indonesian Economy and Business, Journal of Islamic Monetary Economics and Finance. Ya, ini ya, GMF ini punya Bank Indonesia. Ya, ini sudah Scopus 4. 4 kalau nggak salah dia ya. Q4. Nah, kemudian ada Al-Shajarah Scopus WOS Q2, Asian Journal of Business and Accounting, Scopus Q3, Journal of Asian Economics, SSJI Scopus, the Singapore Economic Review, Journal of Economic and Social History in the Orient, Ethnic and Racial Studies, ya. Jadi ini macam-macam di sini ada ISRA International Journal of Islamic Finance, ya. Ini juga tadi udah disebut di sini ISRA International Journal of Islamic Finance Q2 ya, di sini. Nah, ini judul-judul jurnal yang bisa kita search, yang mana yang kira-kira bisa pas dengan kita, ya. Itu dia dulu. Nah, kira-kira ada nggak yang sudah terbayang nih?
Pak Sutoyo, Pak Wahyudi, Bu Liza. Iya, madam, madam. Ya, ya. Coba semuanya mencatat di chat grup. Coba jurnal apa yang sudah terbayang dan sudah ditargetkan. Mbak Arselina, Mbak Mas David, silakan. Saya ada dapat ini kayaknya. Apa ini International Journal of Ethics and System kayaknya. Oh, itu apa Journal of Business Ethics itu ya. Itu kalau nggak salah Q1 ya atau Q2. Mahal berarti. Oh enggak, jangan. Justru yang Oh, ini nggak bayar semua. oh ini free Yang semua. ini cuma cek malahan. Mohon maaf. Oh, alhamdulillah kalau free yang ini. Iya, cuman memang perjuangannya lebih 10 kali lipat ya. Ya, Nah, untuk sampai artikel bibliometrik yang rekomend berapa kaya ilmu referensinya. gila sekali. Oh, nanti dikasih ya Pak Jafar Ya, untuk yang bibliometrik. Oke, nah jadi jurnal-jurnal ini sebenarnya nggak perlu bayar. Kenapa? Karena mereka sudah keren, mereka dapat duit dari orang yang download, dari orang yang langganan. Justru yang jurnalnya open eh, akses, free. Oh. jurnal-jurnal di Indonesia, itu mereka minta bayar. Kenapa? Karena open access mereka nggak dapat duit dong dari orang ngedownload karena sudah gratis kan. Caranya gimana supaya mereka dapat uang? Mereka minta penulis yang bayar supaya dengan adanya open access orang banyak mensitasi yang menguntungkan penulis. Ada yang 2,5 juta, ada yang 400.000, ada yang 1,5 juta. Ya, kalau yang Q atau Sinta ya, Sinta 2 itu rata-rata di atas 1 juta. Yang baru Sinta-Sintaan, Sinta 4, Sinta 3 itu bisa 400.000 atau gratis. Ya, biasanya si Madam minta mereka mereka kalau biasanya kecuali kalau mereka minta misalnya Madam tolong dong nulis di jurnal kami. Nah, itu berarti nggak bayar. Ya, gitu. eh, Rifka bisa nggak dibales yang di chat tentang eh, yang hal-hal yang teknis kuartil berapa segala macam bisa dicek tolong. Ya, iya, Madam. Ya. Nah, jadi gitu. Nah, jadi jangan eh, pikirannya bayar dulu gitu. Justru itu, Madam, alhamdulillah sampai saat ini nggak ada yang bayar ya. Nah, baru kemarin, Madam, karena ini bukan bayar karena pengen diterbitkan ya, atau bukan karena bayar, bukan karena mau bayar gitu, tapi karena persahabatan. Ya, persahabatan dengan reviewernya, persahabatan dengan editornya, makanya ada bayaran sedikit, Madam bayar aja gitu. Ya, ada jurnal yang nanti akan terbit 6 bulan lagi. Selebihnya Madam mencoba untuk tidak mau bayar, ya. Karena apa? Ya kita udah puntang-panting nulis, ya kan? Kadang-kadang 2 tahun nulis, ditolak sana, ditolak sini. Masa saya harus bayar lagi sih? Termasuk konferensi. Masa konferensi saya mau harus bayar lagi sih? Nah gitu. Mereka kan mau dengerin kami. Madam kan udah putang-panting ngeriset. Terus disuruh presentasi. Masa kita disuruh bayar? Nah seharusnya begitu kan logikanya ya. Tapi karena konferensi itu biasanya memerlukan uang untuk mengadakannya, tempat, makan, maka mereka minta bayar. Ya. Nah, kalau kompetensi yang keren sih mereka bisa dapat sponsor ya, tuh ya. Nah, ini target-target jurnal tadi dan perhatikan template jurnal yang dituju. Ada templatenya. Nah, sekarang kita lihat ya. Contoh ya, langsung aja kita contoh ya. Templatenya itu di mana sih? Nah, jadi kita jangan kekeh gitu. Jangan kekeh bahwa ya udahlah pakai aku aja deh yang udah sudah susah-susah gitu kan buatnya. Jangan, kita harus ikut template mereka. Misalnya ya, apa yang mau dilihat? Isra ya, Madam bukain ya.
Oke, ini salah satu jurnal yang Madam sudah mendampinginya 15 tahun lebih ya. Nih jurnal namanya Jurnal of Islamic Accounting and Business Research. Ya. Nah, kalau di sini disebut sampel article, kita buka di sini ya. Nah, ini adalah the compliance of disclosure with IOV Financial Accounting Standard, a comparison between Bahrain and Qatar Islamic Banks. Dia dijadikan contoh ya. Ini PDF-nya, berarti biasanya dia ini yang sudah bayar untuk open access ya. Nih dia bilang gini, coba lihat nih katanya. Ini adalah template saya, ikuti. Yang ini nggak perlu ya, yang huruf besar, ada kotaknya nggak perlu. Tapi cara penulisan abstraknya ikutin. Berarti dia pakai jenis abstrak siapa? Ada yang tahu ini jenis abstraknya apa ini? Apa disebut kalau yang ada potongan-potongan gini jenis abstraknya disebut apa? Nggak tahu, Madam. Atau structured atau unstructured. Ini namanya siapa? Structured atau unstructured? Structure ya, Madam ya. Mungkin Structured. structured kali. Structured karena dia distrukturkan secara struktur. Nah, begini. Berarti jurnal aku abstraknya beda ya, Madam ya? Tidak, sama. Kalau kita lepasin ininya, lepasin ininya, kata-kata purpose, design kita hapus, finding kita hapus, research imitation kita hapus, originality kita hapus, sama dengan unstructured. Yang satu paragraf itu sama. Oh, begitu. Iya, jadi kalau kita masih pemula dan masih ragu-ragu abstrak kita itu bagus atau enggak, bagusnya dimasukkan ke structure dulu. Supaya kita tahu bahwa semua elemennya sudah masuk. Karena jangan-jangan ketika kita nulis saja satu paragraf itu yang bulat-bulat itu, yang enggak ada ininya, jangan-jangan ada yang ketinggalan. Biasanya yang ketinggalan tuh ini. Nih, ini yang ketinggalan. Ya. Nah, sekarang coba bisa nggak yang ada abstraknya taruh di chat. Madam pengen lihat. Contoh aja, kalau boleh ya, kita revisi bersama. Atau masih malu? Kalau masih malu nggak apa-apa. Ya, nanti ya, sebentar lagi. Nah, tapi nggak perlu malu sebenarnya. Madam juga masih sering ditolak-tolak ya jurnalnya ya. Udah levelnya profesor bukan berarti jurnalnya langsung diterima ya. Banyak juga yang ditolak-tolak. Nah, jadi template jurnal yang tadi itu sudah pakem. Ya. Tadi kan baru abstraknya. Nah, kita pengen lihat dulu nih. Dalamnya itu apa ya, Madam? Ya. Udah pakem. Setelah abstrak dia tulisannya di bawah 1 titik introduction. Berarti kita nulis kayak gitu juga. Ya. Oke. Nah, kemudian nah, ini introduction ini ya. Tuh, bentar. Madam, saya ada posting abstrak di chat, Madam. Oh, nggih, matur suwun. Dibagi 2, Nje. Nggih. Nggak cukup 1 kali. Ya. Ya, ini Madam ini dulu ya. Nih 2 titik review literature. Oke, dari introduction tadi ya ada review of literature. Kemudian 3 titik ya, titik 3 di 3 ini research and methodology. Nah, di sini ada macam-macam dia tulisannya. Ada sample size and data collection. Kalau ini dia pakai kuantitatif ya. Ada measurement, ada development of disclosures, ya. Kemudian 4 findings and discussion. Ya. Findings and discussion. Kemudian ada conclusion. Nah, simple kan? Ada references.
Cara referensinya juga harus sama dengan mereka. Ya, pakai apa? Oke, cara miringnya yang mana, yang itunya yang mana, semuanya harus sama. Coba. Dan berurutan. Ya. Dan appendixnya juga, cara nulisnya juga harus sama. Oke. Nah, oke. Ini adalah contohnya. Nah, sekarang kita lihat yang sudah submit abstrak. Coba yang lain belum submit. Oh, ini di sini ya. Kemampuan. Nah, kira-kira Mbak Liza, kalau dimasukkan yang tadi, yang contoh abstrak tadi, kira-kira udah benar belum abstraknya Mbak Liza? Nah, coba ya, nanti kita lihat juga abstrak itu yang kayak mana sih? Ya, nanti kita lihat. Nah, ada istilahnya extended abstract. Yang tadi dibuat Mbak Liza boleh masuk menjadi extended abstract yang lebih dari 200-300 kata. Ya, karena kalau abstrak biasanya dibatasi dengan 250, 300, 200 kata saja. Kalau sudah 500 kata namanya extended abstract. Kalau mereka bilang ini kelebihan, tetap harus dikurangin. Kalau yang tadi, Madam sekali lewat aja, melihat yang Mbak Liza tadi adalah extended abstract. Itu kalau mau mendapatkan grant, ya, itu baru dapat tuh, ya. Nah, kemudian layout single column, double column, ya. Nah, jadi layoutnya ada macam-macam. Ada pernah nggak baca yang jurnal yang ada 2 kolomnya? Nah, tetap harus diikutin jurnalnya ya. Kalau mereka disuruh pakai template, kita harus masukin ke template. Termasuk juga font size-nya. Ya, ikutin semua. Nah, ini yang paling sensitif. Jumlah kata. Ini paling sensitif. Terus terang, font size aja nggak sama. Spasi nggak sama. Referencing science nggak sama. Madam pernah ditolak. Namanya Critical Perspective Accounting Journal. Simple. Editornya bilang, you did not follow the template provided. Therefore, we cannot accept your manuscript. Langsung gitu aja, tolak. Yang sedihnya, dia bilang gini, I'm very sorry that you cannot resubmit your paper. Artinya, dia udah nolak mentah-mentah seumur-umur hidup dah. Udah di rejection. Nggak ada lagi hatiku untukmu. Nah, begitu kira-kira. Ya, udah, serem. Jadi tadi yang udah ditolak-tolak 2 kali, 3 kali nggak apa-apa. Mungkin bisa kembali lagi. Bisa rujuk lagi. Kalau Madam pernah ditolak bahkan 2 kali di jurnal yang berlainan, itu dia bilang, sorry saya tidak mau menerima kamu. Selamanya. Coba deh. Untuk paper yang tadi ya. Serem nggak? Serem nggak? Dan paper kita itu sudah masuk, kejam memang Pak Jafar. Kejam. Dunia itu lebih kejam daripada pembunuh. Jurnal itu lebih kejam daripada nggak ada lebih kejam dari pembunuhan. Pembunuhan itu malahan dilaknat Allah, ya. Jurnal nggak ada yang dilaknat Allah walaupun udah di reject gitu ya. Ya. Nah, tabel dan diagram harus juga rapi nulisnya. Dan kalau dia bilang tolong ya tabel sama diagramnya taruh di bawah, ikutin. Kesel Madam kadang-kadang. Ya, Madam kan reviewer juga. Nanti Madam tunjukin ya cara Madam kerja ya. Ketika dia tidak mengikuti aturan formatnya, maka kita jadi pusing gitu ya. Nah, kita nulis jurnal ya, bukan surat cinta. Maka dari itu semuanya harus diatur. Misalnya judulnya, ya, judulnya itu nggak boleh beda. Nah ini ya, nggak boleh lebih dari 12 kata. Jangan ada yang tutup kurung, tanda tutup kurung, buka kurung, tutup kurung. Jangan. Detailnya aja udah dipelototin, belum apa-apa. Jangan, detailnya itu jangan sampai kita ngebuatnya sampai 20 kata kalau ngebacanya nggak pakai napas. Jangan pernah buat detail kalau kita sendiri ngebacanya nggak napas. Bukan maksudnya nggak napas. Napasnya kita nggak cukup. Nah gitu. Jangan sampai gitu ya. Kesel banget kami-kami yang reviewer itu ya. Iya Mbak Liza. Ya, kesel banget kami reviewer kalau kasih detailnya
kayak kereta api, kesel banget. Nah, belum apa-apa, kalau kita udah kesel nih, reviewernya, udah jelek tuh impressionnya. Ya sama aja kalau kita mau ketemu calon mertua, bajunya acak-acakan gitu ya. Mertuanya udah pasti, ya ampun, masa ini yang mau nikah sama anak aku? Nah gitu kira-kira ya. Nah, terus authors and affiliation. Nah ini harus jelas dan mohon maaf ya, tidak ada free rider. Jangan masukin nama orang yang nggak punya kontribusi. Kalaupun kadang-kadang ada jurnal-jurnal sekarang, mohon maaf, nanti dia bilang, tolong dong masukin nama-nama penulis tambahan yang sudah kalibernya di Scopusnya ada, di ininya tulisan internasional sudah ada, tolong dong. Boleh-boleh saja. Tapi tetap paper kita tuh dikasih ke dia dulu, setuju nggak? Tolong komentari. Orang yang pandai, cerdas, bijak, dan dia membantu biasanya berkenan. Tapi tolongnya saya mau baca dulu. Nah, kita dengerin. Tolong betulin ya. Ini saya kurang setuju nih yang ini kita betulin. Jangan asal ngambil Yoga Adi Prayogi. Waduh, langsung ditaruh namanya di paper kita. Tiba-tiba setelah dipublish, Yoga Adi Prayoginya bingung. Memang ada kemungkinan kasusnya dia senang. Tapi jangan-jangan dia nggak suka. Banyak banget yang protes. Bahkan di media sosial. Tahu nggak ya, nih ya orang ini ternyata dia ini digituin sama dia. Ya, jadi nggak enak banget ya. Namanya udah disitasi, namanya udah dicatut, tapi nggak izin. Itu namanya pencurian ya, sama aja kita mencuri nama orang. Nah, termasuk keyword tadi abstrak kita udah itu ya. Abstrak, keyword harus mudah. Makanya keyword itu jangan jangan asal-asal, kita mikir dulu nih. Orang pengen baca paper kita dari sisi apa nih? Oh, dari sisi AI, tulis AI, artificial intelligence. Terus aku pengen orang itu baca karena aku ngomongin psikologi. Oke, psikologi anak, tulis. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, beda kan surat cita sama jurnal? Beda nggak? Beda, Madam. Nuria, beda nggak Nuria? Beda, makanya yang artikel atau jurnal ini harus ikut aturan. Dan kayaknya kita ngerasa orang bodoh banget kalau nulis jurnal. Kenapa? Nggak bisa kayak seolah-olah ngomongin asal maunya kita gitu. Nggak boleh kita. Kita nggak boleh nih ya. Kita menurut saya autis itu bisa kita ikuti dengan cara 1, 2, 3, 4. Menurut saya begitu ya. IT itu ya semudah kita ngatur-ngatur kabel-kabel listrik, nggak boleh gitu ya. Jadi harus ada sitasi yang jelas, rujukan yang jelas. Itulah indahnya riset. Kenapa? Karena kita menyambungkan keilmuan dari satu masa ke masa yang lain. Nuria, kamu nulis tentang apa? Taruh dong itunya di ini di grup. Mohon maaf terkait topiknya atau Topik sama abstraknya taruh di chat ya. Topiknya dulu sekarang. baik, Madam. Ya, sudah? Apa sudah masukin atau sebutin aja judulnya. Tentang apa? Sebenarnya lebih ke akuntansi untuk filantropi Islami, filantropi Islam, Madam. Ya, Islamic Philanthropy Accounting. Ya. Nah, jadi topiknya aja sudah menarik ya, Islamic Philanthropy Accounting. So, bagaimana kita nah kalau bisa jangan kasusnya yang sempit. Karena apa? Sudah banyak juga orang menyinggung tentang Islamic Philanthropy. Tapi bisa nggak
jumlah kasusnya, jumlah case-nya, jumlah studinya, jumlah negaranya diperbanyak. Nah, jadi nanti akan kelihatan tuh ya bagaimana komparatifnya, misalnya Islamic Philanthropy Accounting, case studies Indonesia, Turki, and Saudi. Nah, nanti dijelasin kenapa nih 3 negara, karena 3 negara ini 3 negara Islam yang banyak mayoritas Islam di negaranya yang masuk di G20, negara G20 ya. Oke. Nah, isi jurnal itu yang tadi Madam sebutin, yang Madam tunjukin ya. Sama kan? Sama kan? Nah, teman tadi kita belum lihat ada acknowledgement. Karena tadi yang paper yang tadi yang kita lihat itu mungkin dia tidak perlu ada acknowledgement karena ini nggak wajib ya. Nah, mulai dari mana? Ya pastinya ya baca doa dulu. Tadi kan ada yang udah nanya tuh, bibliometrik berapa ya jumlah datanya. Nah, orang-orang memang langsung jumping ke data kebanyakan. Karena ini paling repot, paling menyusahkan, paling menyiksakan. Ya, tersiksa kita kalau nggak ada data. Salah. Salah banget. Nggak semuanya harus pakai data. Nggak perlunya nyari-nyari data ya kemana-mana, nggak perlu. Justru kita bisa, tadi kayak bibliometrik, sebenarnya data tapi bukan secondary data ya, bukan primary. Tapi ada banyak cara-cara lain yang kita sebenarnya tidak perlu sampai kemana-mana, ngabisin uang untuk, ya salah satu contohnya bibliometrik tadi. Cuman harus ada alatnya yang biasanya mungkin perlu kita beli softwarenya seperti NVivo ya. Atau apa bibliometrik itu namanya lupa. Slims ya. Apa Rifka yang untuk bibliometrik? Sama Force Viewer juga, Madam. First Viewer. Itu bayar nggak? Kalau Force Viewer Gratis, Bu. gratis. Mungkin ada Biblios yang ini juga gratis. lebih premium gitu. Yang lebih premium lebih bagus hasilnya. Ya. Jadi maksud Madam, adalah kita modal-modalnya ya, seperti NVivo ada juga yang gratis. Tapi kalau kita mau yang premium, kita bayar. Memang lumayan berapa ratus ribu gitu ya bayarnya untuk beli aplikasinya. Maksud Madam, itu modalnya tetap keluar, cuman kita tidak perlu ke daerah-daerah, interview kemana-mana, buat FGD ya nggak perlu. Nah jadi data itu jangan duluan dulu menurut Madam. Tapi yang penting di sini. Karena ini yang nanti akan menentukan ya. Pastinya konsep keseluruhannya harus jelas dulu ya. Konsep node-nya harus ada ya. Nanti baru kita ke data ya. Nah, maka dari itu harus dari bawah ya. Dari bawah kita ngelihat dulu nih detailnya apa. Terus kemudian kita abstraknya gimana. Terus kita maunya conclusion-nya. Sebenarnya conclusion itu bisa kita buat, sudah ada di benak kita. Ya. Nah, jadi bagaimana kita bisa mencari data dan kemudian membuat introduction bisa juga dari bawah, ya. Nah, makanya dari abstrak aja kita sebenarnya sudah cukup ya. Makanya latihan terus setiap hari ya untuk buat abstrak dalam waktu 30 menit. Nah, kalau udah bisa buat abstrak dalam waktu 30 menit, nanti yang lain juga bisa mudah. Ya, bisa mudah ini kita. Kenapa? Karena abstrak ini ya sebenarnya semua tulisan kita itu ada di situ. Isi jantungnya itu ada di sini. Nah, ya. Nah, ini juga penting ya. Bagaimana jurnal kita jangan. Jadi yang kita di reject itu jangan-jangan jurnal yang memang tidak mau ada tulisan seperti itu di jurnal kita. Nah, makanya dia jadi di reject. Bukannya tulisan kita nggak bagus ya, tapi kurang tepat. Nah, gitu ya. Jadi kalau bisa nanti di jurnal itu kecengkalan, oh ternyata nggak sesuai dengan dia. Misalnya jurnalnya itu cenderung untuk jurnal yang kuantitatif. Berarti jangan pilih dia kalau kita penulisnya kualitatif. Nah, taunya dari mana, Madam? Ayo, taunya dari mana? Kalau dia jurnalnya kuantitatif atau kualitatif, disebutin nggak di situ skupnya? Disebutin. Apalagi yang bisa kita tahu bahwa dia kuantitatif atau kualitatif atau dia memang
campuran. Dari mana taunya? Dari mana? Dari artikel yang sudah publish, Madam. Iya, dari artikel yang sudah dipublish. Kelihatan tuh. Bahkan kita pengen tahu nih ya, judul kita udah ini belum? Nah, ini Madam ini ya. Madam tunjukin apakah judul kita itu sudah memang terbaru atau nih, mudah aja, taruh aja judul jadi ini. Ya, ini kita buka di Google Scholar aja deh, jauh-jauh ya. Nih, apa ya? Hmm, Oke, sebentar ya. Udah kelihatan belum? Belum. Nah, ini dia. Oke. Nah, tadi apa? Mbak Nuria? Mbak Nuria ya, Islamic Philanthropy Accounting. Nih, Islamic Philanthropic Organization, Financial Disclosure, mirip. Tahun 2015 ada yang nulis. Contemporary Islamic Philanthropy. Belum. Accountability through accounting and reporting lenses, recent from an awqaf institution in Southeast Asia country. Mirip ya, 2015. Islamic Philanthropic Institutions in the Development of Education and Economic Empowerment. Nggak ada. Islamic Philanthropy Organization. Ya, kita lihat ternyata yang nulis belum banyak. Nuria berarti bagus nih. Nih misalnya ada yang nulis tentang filantropi, tapi tidak ada akuntansinya. Tahun 2015 nih ya, tahun 2025. Nih, sudah ada 2025. Kita masih belum nulis gimana nih. Ya. Nah, 2024 di sini ada The Effect of Digital Zakat and Accounting. Wakaf Accounting and Management. Nah ini ya, disebutin filantropinya itu dalam bentuk zakat dan accounting. Karena tadi ada kata-kata Islamnya. Oke. Nah sekarang kita lihat. Tadi belum ditaruh ya. Yang Nuria. Oke. Nah itu kira-kira contohnya. Nuria kalau misalnya ada yang mau di-sharing, nanti sampai yang lain-lain juga ya. Sambil jalan kita mau sharing yang dari yang sudah kasih abstraknya. Oke. Itu kira-kira cara mencari apakah judul kita atau tulisan kita sudah ada yang salah satunya itu. Lebih bagus lagi nanti ke jurnal yang dituju ya, supaya sama dengan yang ruang lingkup jurnalnya. Oke. Nah, kemudian hasil kualitasnya ya, metodenya, penulisannya, pelaksanaannya. Nanti kita ngerasa kalau misalnya oh ternyata ini kayaknya saya belum terlalu tinggi nih tulisan saya. Caranya gimana? Misalnya nih ya, kita mau ke jurnal tersebut. Tapi kok jadi minder ketika titik-titik. Ayo, ketika titik-titik. Tahu dari mana nih kita? Jurnal yang udah terpublish keren-keren, Madam. Nah, Minder. iya. Jadi kita minder. Wah, jurnalnya di sini berarti aku kayaknya perlu diperbaiki. Kalau misalnya mau memperbaikinya lebih bagus, berarti kita perlu waktu lagi. Karena apa? Jurnal yang bagus, artikel yang bagus itu, mohon maaf, dari pertama dia nulis hari pertama sampai itu diterbitkan, kalau jurnal bagus nih ya, mohon maaf, ada yang 5 tahun kayak Madam.
Ada orang lain yang 7 tahun. Mohon maaf ya. Jadi jangan berharap mau Scopus baru nulis hari ini, besok mau terbit. Kecuali kalau memang betul-betul dari pertama nulisnya sudah benar-benar punya ide yang apa, udah pokoknya udah lengkap referensinya, sudah bahasa Inggrisnya sudah bagus. Nah sekarang bahasa Inggris sudah nggak jadi masalah lagi bagi orang Indonesia. Karena diperbolehkan secara adab dan etikanya minta AI yang terjemahin. Yang penting idenya ya, jangan minta dari AI. Nah, ide kasar boleh, cuman masih ada yang harus kita ikhtiarkan dari kita sendiri karena AI sebenarnya sudah bisa buat apa aja dia, cuman saja kadang-kadang dia tidak terupdate. Itu aja kelemahannya. Atau dia ngacak-ngacak gitu nulisnya, ya. Nah, jadi yang halal yang mana? Yang boleh diparaphrase oleh AI, boleh. Yang diterjemahkan dari bahasa Sulawesi Tenggara jadi bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya juga ada. Bisa dia, pinter AI-nya. Ya, iyalah. Ya, sekarang kita tanya AI. Tapi mohon maaf, ini nggak halal ya. Jadi mencontohkan yang tidak halal. Ya, oke. Sekarang kita tanya AI. Mau tanya apa kita? Kita mau tanya dia bagaimanakah menulis. Ya, kita buat ya. Please create journal article, academic article, journal article, create journal article, journal manuscripts on Islamic. Kalau judulnya Pak Iyes apa Pak? Judulnya? Saya bidangnya sistem informasi atau komputer. Judul. Judulnya SPK, Sistem Pendukung Keputusan. Sistem pendukung keputusan. Keputusan. Ya pemilihan apa boleh, pemilihan imam, terserah pemilihan amil, sembarang. Kan ada kriteria-kriterianya itu. Decision making. Ya, Apa? ya pokoknya pemilihan apa ya, imam lah contohnya apa kan? Judulnya apa? Yang sistem pendukung keputusan itu bahasa Inggrisnya apa? Decision Support, support decision system. making support. Decision Hah? support system. Decision support Ya, system. mungkin for selection apa kalau imam bahasa bahasa Inggrisnya. For selecting Imam. Apa kalau imam bahasa Inggrisnya kalau ya imam lah mungkin. most imam of the masjid, imam of Ya, atau yang lain aja yang ini selecting zakat institution. ya boleh. Mohon maaf ya, nggak perlu ke Sital Consulting. Tapi maaf, ini haram. Ini. Nah, maksud Madam, orang Indonesia mendadak bahasa Inggrisnya jadi bagus. Tapi ini kan dia ngasih tahu, ya. Ini coba nih ya, a framework for effective resource allocation. Zakat dia nggak tahu sebenarnya kita tuh maunya seperti apa, cuman dia ngasih tahu aja dalam waktu detik ya, detik kan dia udah ngasih tahu zakat one of the 5 pillars ini. Jadi DSS framework to assist stakeholders. Nah mungkin ini yang kita oh iya ini benar nih yang dia ngomong ini ya, ini memang yang aku yang pelajari. Oh ya memang aku yang ngajar di bidang ini. The proposed DSS integrates an AHP and TOPSIS ya. Nah, ini oh iya. Oh, berarti benar. Ide awal boleh, tapi setelah itu kita jangan nanya lagi ke dia. Topsis itu apa ya? Kita catat. HP itu apa? Ya, kita baca sendiri di jurnal-jurnal yang up to date. Nah, dia sebenarnya udah ngasih tahu juga. Nih ada Saati, ada bahkan mohon maaf nih 2023 men. Yang Ini tuh terbaru kadang. Iya. baru nih. Ya, kita suruh apa aja ke dia juga bakal dikasih sama
sama ChatGPT. Misalnya kita minta yang 2004, 2005, ada bisa Betul. kalau kita minta dia. Nah, maksud Madam, kita lihat di sini ada pembaharuan yang mungkin nggak sama dengan yang kita sudah pernah buat. Oh, ternyata ini kita ambil dan kita kembangkan sendiri. Ya, ide awal sudah ada. Ide awalnya Pak Yes, Madam nggak ini tuh. Tadi tertarik juga nih, bagus juga nih. Kok ada decision making untuk kan memang kita itu memang banyak banget orang yang nyari. Aku gimana sih, Madam? Lembaga zakat yang dipercaya itu. Nah, nanti Pak Yes, nah ini kan nggak dikasih tahu nih sama si ChatGPT. Tadi idenya awalnya dari kita, kemudian dia ngasih tahu kamu pakai metodenya ini. Cuman dia nggak ngasih tahu resultnya seperti apa karena dia tidak melakukan. Nah yang ini yang kita harus kerjakan, di mana kita nanti misalnya aku mau masukin ke DSS sistemnya itu supaya hierarkinya itu yang mana nih yang paling penting, Basnas kah, yang paling yang paling bisa reliable, Basnas kah, dompet duafa kah, rumah zakat kah, rumah yatim kah, gitu ya. Sepertinya Madam sinyalnya bermasalah Bapak Ibu. Kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Mbak Rifka mau nanya, Ya, yang silakan. referensi yang di quote di mana di ChatGPT tadi bisa ditelusur nggak? Karena pengalaman saya nggak bisa ditelusur. Jadi kalau Scopus AI memang bisa ditelusur, tapi kalau yang ChatGPT beberapa kali kok hilang itunya apa namanya nggak bisa. Iya, iya betul Pak. Jadi emang kalau ChatGPT nggak terlalu update, nggak terlalu Iya, sinkron ya buat literatur review gitu. Kita emang biasanya pakai aplikasi lain kalau untuk literatur reviewnya yang valid gitu Pak. Nah ini udah ada Madam. ya. Ini Madam masih ini ada apa gangguan Ini ya sedikit. Madam sinyal ya. Ya, ini Madam ini. Oke. Ya, tapi intinya itu. Coba sekarang masukin semuanya ke chat yang tadi abstraknya ataupun full papernya, kalau supaya kita bisa lihat bagaimana nanti ke depannya langsung bisa nanti diperbaiki langsung ya. Jadi hari ini memang singkat pertemuan kita, cuman diusahakan untuk mengkoreksi apa yang sudah kita buat ya, itu dengan cara mengikuti tadi yang tadi Madam sebutkan. Oh ini ternyata ada tambahan dikit nih. Wah lumayan nih Madam. Ada ini. Nah bisa jadi kita kalau misalnya mau buat pembaharuan gitu ya. Itu bisa dengan cara kita melihat apa yang ada sekarang ditambah dengan yang kita sekarang lagi ngikutin, kita langsung tambahin sendiri. Ya. Oke. Ini Madam sampai nunggu yang Iya. satu lagi. Ini Oke. slide-nya udah Rifka tampilkan Madam. Ya. Oh tadi udah sampai sini Madam ya. Ya, nah jadi tadi ya untuk jurnalnya kita perlu juga melihat dari sisi penulisan, metode dan pelaksanaannya. Dan inilah yang banyak kita lupa adalah hasilnya. Tadi Mbak Nuria tujuannya apa nih untuk yang kalau tadi Pak Iyes kan udah jelas tuh bahwa ada decision making proses di mana pembaharuan bagi amil untuk menaikkan literasi zakat dan di mana masyarakat yang masih bingung untuk memilih lembaga zakat yang baik melalui hasil atau indeks yang dikeluarkan oleh Pak Iyes ya, sehingga orang-orang atau calon-calon muzaki nanti akan bisa mengecek bahwa dari segi efisiensi, dari segi macam-macam ya, dari segi
performance, kinerja, penghargaan. Kan biasanya lembaga-lembaga zakat itu dikasih penghargaan ya. Itu ada semua nilainya di situ. Sehingga kita bisa membuat keputusan, oh begini kalau misalnya saya mau memilih lembaga zakat yang memang orientasinya adalah untuk bencana alam, oh ini. Nah, gitu kira-kira. Jadi Pak Ye sudah bisa juga tuh mengkategorikan dari DSS-nya tersebut, dari AHP-nya tersebut, oh kalau Basnas lebih cenderung kepada masyarakat atau kebutuhan masyarakat primernya, ya. Oh, kalau rumah zakat dia lebih cenderung untuk beasiswa pendidikan. Oh, kalau easy dia lebih cenderung untuk kurban misalnya. Oh, kalau misalnya inisiatif zakat ya, bukan inisiatif zakat, apa itu yang ada baru yang dia dari dulunya PKPU namanya. Dia lebih kepada bencana alam. Nah, gitu ya. Jadi itu hasil-hasilnya itu sudah kelihatan sehingga oh ini lebih bagus nih hasilnya nih memang diperlukan orang. Nah, pernah nggak kita ngerasa oh ini hasilnya nih bagus nih orang perlu banget nih ya. Nah, jadi nanti bisa kita ini kan lagi ya. Nah, dari segi ini Pak Mas Tri sudah ada ya. Yang tadi Mbak Liza bisa nggak di send lagi Rifka ke chat yang Mbak Riza ya. Baik, Madam. Nah, terus yang di sini harus cukup lengkap agar orang lain dapat mengurangi pekerjaan kita gitu ya. Jadi cukup lengkap lah. Jadi kenapa jangan sampai orang lain ngelihat oh ini kurang nih ya. Tapi tentunya harus ada juga pesan akan adanya future recommendation. Biasanya kalau conclusion, tadi kan kita nyebutnya conclusion doang ya. Yang bagusnya adalah conclusion and future recommendations. Berarti kalau future recommendation, kita sudah tahu kelemahan kita yang nanti akan ada rekomendasinya orang lain untuk menyelesaikan tugas kita. Ya. Nah, kemudian hasilnya juga enak didengar, makanya sering-sering pergi ke konferensi. Jangan berharap setelah nulis kita langsung dapat jurnal yang bagus ya. Kecuali miracle banget lah ya. Kenapa? Harus diuji dulu. Diuji paling enggak lah di kampus kita sendiri. Ya nggak perlu kalau misalnya nggak ada uang untuk konferensi ya nggak apa-apa lah ya. Yang penting ada dosen-dosen. Makanya kalau di luar negeri itu asik tuh. Mereka ya dosen-dosen itu membuat riset itu ya kadang-kadang tuh ditawarin, kamu mau nggak? Kita namanya brown bag seminar. Artinya apa? Masing-masing dosen bawa makanan siangnya masing-masing, jam makan siang dari jam 12 sampai jam 1 ngomongin riset. Keren nggak? Keren nggak? Ada nggak di Indonesia kayak gitu? Brown bag seminar. Ya, ada nggak kayak gitu? Belum pernah tahu, Madam. Iya, buat sendiri kita buat sendiri di kampus kita ya. Jadi supaya apa? Supaya nggak semuanya acara-acara riset itu kita harus keluar uang, ya. Jadi orang-orang lain mau tuh dukung kita dengan cara begitu kan. Waktu Madam jadi dosen di sana ya, di Inggris senang banget lah. Kita sebagai peneliti muda gitu ya, wah diapresiasi sama profesor-profesor. Profesornya bawa sendiri lagi makanannya, ya, bawa sendiri makanannya. Oke, next. Rifka. Nah, ya, tadi sudah kita ya, bagaimana kita supaya judulnya itu tidak boleh 2 baris. Tidak boleh 20 kata yang tadi Mida sebutin ya.
Ya, jadi judul itu cuma label, bukan kalimat. Ya, dan boleh nggak judulnya dalam bentuk tanda tanya? Boleh. Madam banyak sekali nulis judul yang tanda tanya. Ya, misalnya, do you capture financial crisis? Nah, gitu. Itu tanda tanya itu. Ya, jadi bagus kalau kita punya ide-ide kreatif dalam, Madam pokoknya paling lumayan pinter lah gitu ya untuk nulis judul-judul yang bagus. Jadi kalau mau ada yang mau minta masukan dengan judul-judul, nah insya Allah Madam bisa. Ya, next. Oke. Tadi kita sudah lihat ya abstraknya. Nah sekarang Madam pengen lihat. Nah sekarang kita cek dulu deh. Cek ada nggak nih? Jujur, abstrak kita itu nggak ngopi-ngopi gitu kan? Nggak nyontoh-nyontoh orang lain. 2, sudah mencerminkan semua yang kita tulis. 3, nggak ada yang kita nggak paham. Misalnya menurut DSS, tapi DSS itu orang nggak ngerti, jangan. Ya, terus nggak ada ya referensi di dalam abstrak ini, Madam masih lihat. Jadi nggak ada menurut. Jadi tulis di tujuan ya. Tujuan dari paper ini adalah untuk mengetahui DSS, aplikasi dari DSS. Kemudian menurut IS 2024 adalah nggak boleh ada kayak gitu di abstrak. Ya. Nah, sekarang kita lihat ya abstrak yang sudah ada. Nah, yang tadi mana yang punya Mbak Liza? Oh ini ya, Sudah, District Madam. Selection for Dikirim. Publication in Scopus Index. Oke, ini the study aims to determine the influence of religiosity on grief in lectures in Indonesia who have an obligation to publish Scopus Index journal articles. The study uses a quantitative method. The number of respondents is 180 lecture respondents. Wis keren juga ya Mbak Liza ya. Jadi beliau memberikan atau membuat riset yang orang memang lagi pusing sama Scopus ya. Nah, tapi Mbak Liza, stylenya Mbak Liza menulisnya adalah extended abstract. Karena Oke. kalau yang tadi kita buat ya, yang tadi ya, yang structured maupun unstructured itu biasanya 300 kata. Dan dimulai dari the purpose of this study. Oke, Nah, Madam. jadi yang dari awal nih, district selection sampai perseverance in writing itu nggak ditulis kalau di dalam jurnal yang abstraknya standar kayak tadi. Langsung dia di study aim to determine the influence of religiosity on grief in lectures in Indonesia who have an obligation to publish Scopus Index journal articles. The study uses, ini bagus banget nih Mbak Lisa. Tapi mulainya dari the study aims ya Mbak Lisa ya. Baik, Madam. The Terima study kasih. uses a quantitative method. The number of respondents is 187 lecture respondents who have an obligation to publish in Scopus Index journals. Data collections for religiosity use the centrality of religiosity scale (CSR) developed by Huber and Huber. Nah, ini nggak boleh. Jangan disebut si Huber gitu ini. ya, nggak boleh ya, Madam ya? Iyalah, langsung aja the centrality of religious scale. Nggak perlu pakai buka kurung tutup kurung. Oke, baik, Ya, Madam. udah. Terus hapus semua sampai data analysis using jobs. Nah, itu disambung aja katanya karena pendek ini ya. Nah, terus the results of this study show the value of the regression coefficients 0.45 from 0 ini. So it can be concluded that religiosity has a positive and significant effect on grief. The findings of the study offer a deeper understanding of the significant influence of religiosity on grief, particularly for lecturers in Indonesia who are required to publish articles in Scopus Index journals. This research demonstrates that religiosity is a fundamental support system
enhancing the perseverance and mental resilience needed to meet publication demand. By recognizing the role of religiosity, lecturers can better navigate the challenges of academic writing and improve their productivity in scholarly publishing. Nah, ini keren nih. Tapi tadi ya, yang tadi kurangin yang tadi ya. Nah, jadi udah bagus ya. Nah, kalau kita lihat juga contoh yang lain. Nah, judulnya ini, Does Religiosity Affect Grief? Study on lectures who have publication obligations corpus index journal articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Nggak napas ini. Sesak nafas ya, Madam ya, maaf ya. Sesak napasnya. Does religiosity affect greed? Ya. Study on lectures who have Scopus publication obligation who have obligation on Scopus publication. Udah kayak gitu aja. Nggak perlu Scopus index journals articles, nggak perlu. Nah, yang gini-gini minta aja ChatGPT pendekkan. Tanya sama dia. Tolong pendekkan ya judul aku. Coba Mbak Liza pakai ChatGPT. Itu boleh. Sebentar ya. Karena hanya meminta paraphrase dirapikan. Boleh itu. Pokoknya yang nggak boleh bulat-bulat dari dia dah. Nah, itu nggak boleh. Mudah ya, bedainnya ya. Oke, apa judulnya? Dikasih ChatGPT. Udah dapat? Nunggu Mbak Liza nanti ya, silakan. Nah, dari Mbak Mastri, this study systematically reviews the role of AI in enhancing human capital, structural capital, and relational capital within organizations. Udah ini benar nih. The review synthesizes insight from recent literature to highlight how AI technologies contribute to workforce productivity, process optimization, knowledge management, and stakeholder engagement. Nah, tapi ini nggak ada metodologinya, hanya dia pakai review synthesize. Key findings reveal that, jadi ini Mas Tri, ini kayaknya metodologinya belum jelas, belum terlalu jelas, okay? Jadi udah benar ini, the review synthesizes insight from recent literature to highlight how AI technology, udah benar, tapi belum ada alatnya, belum ada nama metodenya. Jadi terus sebutin di situ. Karena langsung di sini key findings. Key findings reveal that AI support human capital by enabling predictive workforce planning, personalized training, and employee engagement. For structural capital, AI-driven automation enhances process efficiency, optimizes intellectual property, ya harusnya enhances process efficiency. Enhances efficiency itu ya, nggak perlu pakai proses. Optimizes intellectual property and strengthens knowledge sharing practices. Okay, in the context in the context of relational capital, AI fosters stakeholders engagement and customer relationship management through real-time interactions, personalized communications, and predictive insights. However, the adoption of AI introduces significant ethical challenges, including concern about bias, transparency, and accountability. Good? Perhaps tambahin lagi dengan ethical considerations. Addressing these issues is essential for ensuring responsible AI deployment that builds stakeholder trust and maintains ethical integrity. Good. The study offers valuable guidance for business leaders, HR professionals, and policymakers on how to leverage AI to support sustainable organizational growth while maintaining ethical and responsible
AI governance ya. Ini nanti misalnya ragu nih Mas Tri, bisa pakai yang structure abstrak yang tadi, yang tep masukin ke situ gitu. Jadi bisa dibacanya lebih jelas lagi di situ. Oke? Iya, madam. Nah, ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Recording in progress.